Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayulia Pratiwi dengan NIM 1057311116919 dari kelas akuntansi 19E. Baik, di sini saya akan memaparkan materi bab 20, 21, dan 22. Namun sebelum masuk pada materi, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Medakawati, Eskom MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Materi Bab 20 yang membahas tentang teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok, Bab 21 aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi, dan Bab 22 aspek keperilakuan pada akuntansi sosial. Jadi kita masuk pada Bab 20 teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Bisnis. Pada awal tahun, perusahaan Nikkei tidak memiliki sumber dana untuk membeli pabrik atau mempekerjakan banyak karyawan. Modal yang dimiliki oleh Ning sangat kecil dan ia tidak bisa membeli sepatu dari Asia. Sebenarnya Nikkei termasuk Hello Corporation karena tidak memiliki pabrik manufaktur sendiri. Nikkei hanya perantara antara pemasok dan reseller. B. Memahami kelompok dan pengambilan keputusan kelompok. 1. Komposisi dan keanggotaan kelompok. Sejak telah lama diakui bahwa interaksi kelompok adalah lebih unggul dibandingkan dengan individu yang bekerja sendirian dalam sebagian besar situasi resolusi tugas. Meskipun demikian, sejumlah faktor dapat mempengaruhi keberhasilan akhir kelompok, termasuk keragaman anggota kelompok, fungsionalitas kelompok, dan familiaritas atau konsistensi dari anggota kelompok. Seluruh faktor ini memberikan masalah riset untuk eksplorasi dalam dan kompleksitas dalam mendesain atau membuat studi lapangan serta studi eksperimental. Efek notanya adalah bidang riset yang kaya dan kompleks. 2. Dinamika keanggotaan. Kelompok kecil terdiri dari sekumpulan anggota yang menjadi instrumental dalam pola keputusan dan perilaku yang diasumsikan oleh kelompok. Sifat dasar kelompok dan bagaimana kelompok berperilaku ditentukan oleh keanggotaan dalam kelompok serta dalam kelompok studi. Sebelumnya, masalah keanggotaan barangkali merupakan kekurangan terbesar dalam riset kelompok. Seringkali studi riset kelompok mengimplementasikan kelompok ad hoc yang terbentuk dalam periode yang sangat singkat untuk melakukan eksperimen. Ketiga, formasi kelompok dan peran anggota. Peranan pada umumnya didefinisikan dalam riset kelompok kecil sebagai posisi dalam kelompok, misalnya status, dengan hak dan kewajiban terhadap satu atau lebih anggota yang lain dalam kelompok. 4. Rapat. Sebagian besar proses keputusan bisnis membutuhkan interaksi kelompok. Seringkali kebutuhan tersebut akan mencakup kebutuhan untuk rapat tatap muka atau membahas konsep, ide, dan perencanaan sebelum membuat keputusan secara individual atau kelompok. Adaptasi kelompok terhadap perubahan lingkungan. Tujuannya adalah untuk membuat kelompok melakukan tugas dan operasi mereka secara khusus yang diantisipasi untuk memperbaiki kinerja kelompok dan mungkin juga kualitas keputusan. Keenam, teori interaksi waktu dan kinerja. Banyak pembahasan yang disampaikan sejauh ini difokuskan kepada pendefinisian teori dan kerangka kerja untuk meneliti aspek khusus dari perilaku kelompok. Mr. Graf memperkenalkan teori waktu, interaksi, dan kinerja dengan tujuan khusus untuk mengintegrasikan literatur kelompok kecil yang terpecah-pecah ke dalam teori integratif tunggal tentang bagaimana kelompok berperilaku dan bagaimana perilaku ini dipengaruhi oleh kumpulan faktor-faktor lingkungan, teknologi, sosial, dan psikologi. Isu metodologis dalam riset kelompok. 1. Kelompok natural versus kelompok ad hoc. Masalah yang paling menonjol dalam riset kelompok pada bidang akuntansi perilakuan atau pada bidang kelompok kecil adalah penggunaan kelompok ad hoc dalam eksperimen untuk membangun teori yang berkaitan dengan kelompok natural. 2. Keanggotaan dan komposisi kelompok. Masalah keanggotaan pertama yang sering kali dihadapi adalah mendapatkan subjek yang memadai untuk berpartisipasi dalam studi riset. Sementara ini, hal tersebut seringkali menjadi masalah dalam riset individu. D. Masalah riset kelompok dalam bidang akuntansi atau auditing. Riset akuntansi perilaku yang berhubungan dengan pengambilan keputusan kelompok dapat dikategorikan ke dalam 4 area, yaitu: pertama, pengkajian kinerja kelompok kerja seperti bagaimana kelompok kerja membutuhkan perubahan dalam lingkungan kerja. 2. Penyelesaian proses tinjauan kertas kerja dalam lingkungan auditing. 3. Penggunaan pengambilan keputusan kelompok rekan sejawat dalam lingkungan akuntansi. Dan yang keempat, dampak integrasi kemunculan komputerisasi teknologi kelompok.
Selanjutnya kita masuk pada bab 21, aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Dilema komunikasi yang gagal. Blind spot adalah contoh klasik dan reset communication yang salah. Kasus penenggelaman pelampung blind spot tidak akan ketahuan oleh masyarakat luas bila tidak dibeberkan oleh pemerintah Inggris maupun lembaga pemerhati lingkungan internasional Greenpeace. Komunikasi. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber konflik interpersonal yang paling sering disebutkan karena individu menghabiskan hampir 70% dari waktu aktivitasnya untuk berkomunikasi, menulis, membaca, berbicara, mendengarkan. Tampaknya adalah wajar untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Pengertian dan fungsi komunikasi. Gibson dan kawan-kawan 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin komunis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dan pihak penerima. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seorang kepada orang lain. Komunikasi. Sebagai bidang penyelidikan, komunikasi telah berevolusi dari beragam disiplin akademis dan kemanusiaan atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Komunikasi berkisar dari retorik, pidato, bahasa, jurnalisme, hukum, dan linguistik. Pada ujung sisi humanistik dari spektrum, kemudian melalui ilmu pengetahuan sosial, antropologi, ilmu politik, sosial, ekonomi, psikologi, dan manajemen, sampai ke ilmu pengetahuan teknik, elektro, dan sistem komputer pada ujung dari sisi ilmu pengetahuan. Hal-hal mendasar dalam komunikasi. Untuk memperoleh pengetahuan yang cukup akan komunikasi dibutuhkan adanya pemahaman atas beberapa konsep yang mendasar. Yang pertama yaitu arah komunikasi, kedua jaringan formal dan informal, ketiga komunikasi nonverbal, dan yang keempat penghalang komunikasi yang efektif. Variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Salah satu tujuan pembahasan model adalah untuk membantu mengorganisasikan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dan informasi akuntansi. Tinjauan berikut ini membahas variabel dan hubungan dengan kebenaran pertukaran informasi. Berdasarkan model yang disajikan, pemahaman tersebut diatur ke dalam bagian yang berurusan dengan yang pertama sumber, dua kesamaan antara penerima dan sumber. Pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. 4. Organisasi pesan. Cara terbaik untuk mengorganisasikan pesan bergantung pada budaya di mana informasi tersebut digunakan. 5. Perlakuan informasi. Informasi akuntansi sebaiknya berulang. Pengulangan meningkatkan pemahaman atas materi. 6. Saluran. Jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebarkan informasi. 7. Penerima. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima seperti latar belakang demografis dan budaya. 8. Analisis penerima. Pengetahuan mengenai penerima dapat digunakan untuk mendesain pesan yang lebih efektif dan menyampaikan melalui saluran yang paling efektif. 9. Analisis jaringan. Literatur teoretis dan empiris mengenai jaringan komunikasi bersifat ekstensi dan telah ditinjau secara sangat terperinci oleh M. Record dan lain-lain. Umpan balik. 10. Umpan balik. Umpan balik merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber dalam menanggapi pesan awal. Masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. 1. Penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Riset yang pernah dilakukan oleh Debaron Tennem memberikan beberapa wawasan penting mengenai perbedaan antara pria dan wanita dalam gaya berbicara mereka. Kedua, komunikasi yang benar secara politis. Kebanyakan orang menyadari secara mendalam mengenai bagaimana pembedaharaan katanya telah dimodifikasi untuk mencerminkan ketetapan secara politis. Ketiga, komunikasi lintas budaya. Faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi yang sangat meningkat. 4. Komunikasi elektronik. Selama 10 atau 15 tahun terakhir ini, hanya ada sedikit satu terobosan teknologi yang benar-benar mempengaruhi komunikasi organisasi. Kita masuk pada bab 22 yang membahas tentang aspek keperilakuan pada akuntansi sosial. Permasalahan sosial Indonesia.
Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai hal yang tidak pasti, sehingga indikator ekonomi seperti tingkat suku bunga, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah, indeks harga saham, gabungan, dan sebagaimana sangat rentan terhadap masalah sosial. Kita lihat contoh kasus beberapa pada PT Hutani Sola Lestari atau HSL di Provinsi Riau, di mana pembakaran hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan sanksi penyambutan hak pengusaha hutan. Pengertian akuntansi sosial. Akuntansi sosial dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pengukuran dan analisis kinerja sosial organisasi dan pelaporan hasil kepada kelompok yang berkepentingan di dalam maupun di luar organisasi. Medhey 1993 mendefinisikan akuntansi sosial sebagai pengungkapan sukarela dari informasi kualitatif maupun kuantitatif yang dibuat perusahaan untuk menginformasikan atau mempengaruhi pembaca. Pengungkapan kuantitatif bisa bersifat finansial maupun non-finansial. Tahapan perkembangan akuntansi sosial. Yang pertama, sejarah perkembangan akuntansi sosial. Akuntansi sosial berkepentingan dengan identifikasi dan pengukuran manfaat sosial dan biaya sosial. Konsep yang biasa diabaikan oleh akuntansi tradisional. Untuk memahami perkembangan akuntansi sosial, seseorang harus mengetahui bagaimana manfaat dan biaya sosial telah diperlakukan di masa lalu. Untuk tujuan bab ini, manfaat dan biaya sosial akan didefinisikan sebagai dampak negatif dan positif dari perkembangan ekonomi, industrialisasi, dan perubahan teknologi. Dua, fase-fase perkembangan akuntansi sosial. Fase pertama, Howard Bowen. Fase kedua, Kate Davis. Fase ketiga, World Committee for Economic Development. Fase keempat, mendasari regulasi Prancis pertama di dunia. Fase kelima, runtuhnya ekonomi sosial. Fase keenam, Balance Scorecard. Fase ketujuh, Rebot and Gray. Fase ke-8, Journal Kington's Travel Bottom Line. Fase ke-9, Sustainable Reporting. Dan fase ke-10, yaitu Sosial Spiritualitas Akuntansi. Tanggapan perusahaan. Sebelum tahun 1960-an, beberapa perusahaan telah dianggap sebagai warga negara yang baik. Perusahaan tersebut memperoleh reputasi ini dengan menghasilkan produk berkualitas, memperlakukan pekerja dengan rasa hormat, memberikan kontribusi kepada komunitas, atau membantu fakir miskin. Tanggapan profesi akuntan. Walaupun para akademis dan praktisi akuntansi telah membahas bagaimana profesi mereka dapat memberikan kontribusi pada tanggung jawab sosial perusahaan sebelum terjadinya gerakan pada tahun 1960-an, kemajuan utama dalam bidang ini dibuat sejak akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an. Akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Pertama, teori akuntansi sosial berdasarkan analisis Pigo dan gagasan mengenai suatu kontrak sosial. K.F. Ramanathan 1976 mengembangkan suatu kerangka kerja teoretis untuk akuntansi atas biaya dan manfaat sosial. Dua, pengukuran. Salah satu alasan utama lambatnya kemajuan akuntansi sosial adalah kualitas dalam mengukur kontribusi dan kerugian. Proses tersebut terdiri atas 3 langkah. Yang pertama, menentukan apa yang menyusun biaya dan manfaat sosial. 2. Mencoba untuk menguantifikasi seluruh pos yang relevan. 3. Menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir. 3. Menentukan biaya dan manfaat sosial. Memutuskan apa yang merupakan biaya dan manfaat sosial bukan hal yang mudah. Dan yang keempat, kuantifikasi terhadap biaya dan manfaat. Ketika aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial ditentukan dan kerugian serta kontribusi tertentu diidentifikasi, maka dampak terhadap manusia dapat dihitung. 5. Pelaporan kinerja sosial, auditing sosial. Kerangka kerja akuntansi sosial belum secara penuh dikembangkan dan terdapat masalah pengukuran yang serius mengenai biaya dan manfaat sosial. Audit sosial merupakan suatu proses di mana perorganisasian dapat menentukan kewajaran kinerja sosial, melaporkan dan mengembangkan kinerjanya. 8. Model laporan sosial. Berdasarkan praktik industri dapat dilihat rangkaian kegiatan sosial mulai dari penjelasan tujuan sampai dengan penilaian kembali tujuan perusahaan atas dasar hasil audit pertanggungjawaban sosial. 9. Pengungkapan dalam laporan tahunan. Banyak perusahaan menerbitkan laporan tahunan kepada pemegang saham yang berisi beberapa informasi sosial. 10. Perkembangan luar negeri. Perusahaan Eropa sudah
memelopori pengungkapan informasi sosial dalam laporan khusus maupun laporan tahunan. Dan yang ke-11, arah riset. Riset dalam akuntansi sosial telah cukup ekstensif dan berfokus pada berbagai subjek yang berkisar dari pengembangan kerangka kinerja teoretis sampai mensurvei penggunaan potensial dan data akuntansi sosial. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Analisis penerapan akuntansi sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. CSR, studi kasus pada PT Kebun Agung Malang, bagaimana analisis aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, menganalisis pengukuran, pengungkapan, pengakuan, dan penyajian biaya sosial yang timbul dalam laporan keuangan pada PT Kebun Agung Malang. Yang kasus berdasarkan hasil analisis aktivitas sosial pada PT Kebun Agung terbagi menjadi 3, yaitu karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Pengukuran biaya sosial terhadap lingkungan menggunakan metode opportunity case effort, sedangkan masyarakat dan lingkungan menggunakan historic case method. Pengakuan biaya sosial terdapat karyawan diakui sebagai akun penambah gaji atau upah, sedangkan untuk penghargaan karyawan, perusahaan membutuhkan akun tersendiri dalam biaya operasional. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.